Dan kalau kemudian sekarang ditakutin mau dicoba juga belum. Cobain aja dulu. Tapi itu tadi jangan bawa pasukan, Bos. Jadi kalau mereka menolak juga nggak boleh disalahin. Dia kita paling ya apa ya nggak pede ya gimana gitu doang. Selamat datang di ruang aspirasi Hensat. Bersama Bang Hensat, jernihkan akal dan jaga persatuan. Baju masih sama. Ini batik Ceduy namanya. Ceduy. Ya, Ceduy. Dari mana Bang itu? Dari Jogja. Oh, dari. Ini boleh lah nih teman-teman kalau lagi cari ya. Instagramnya ada batik Ceduy. Oke, Bang, kali ini kita mau ngomongin berita yang menyangkut soal pemuda, Bang, soal mahasiswa. Oke. Jadi, wah keren nih. BEM UI ini, Bang, mengeluarkan pernyataan bahwa akan mengundang bakal calon presiden yang akan berlaga di Pilpres mulai dari Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk mendatangi kampus guna melakukan debat atau bertukar pendapat gitu. Ketuanya Melki Sedek Huang bilang kalau jika memang punya nyali, BEM UI mengundang semua calon presiden atau bakal calon presiden untuk hadir ke UI. Karena kami siap untuk menguliti semua isi pikiran kalian. Kami siap menyampaikan aspirasi kami dan mendebat seluruh argumen kalian jika perlu. Nah, usut demi usut, Bang, undangan yang bernada tantangan itu disampaikan karena UI itu merespon putusan Mahkamah Konstitusi yang merevisi materi pasal 280 ayat 1 huruf H. Nah, itu pasalnya dirubah jadi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Nah, menurut mahasiswa UI, Bang, itu mereka itu butuh pemimpin yang cerdas, yang berpihak untuk rakyat banyak, tidak hanya lip service doang gitu, Bang. Tanggapan Bang Hensat terkait undangan BEM UI kepada bacawa pres ini bagaimana, Bang? Itu bener tuh, mestinya kampus justru mengundang semua capres-capres tuh. Kampus kan memang ruang akademis ya. Jadi itu kesempatan untuk para capres bukan menjadi akademisi, tapi mengeluarkan alasan-alasan dengan logika yang tepat gitu ya. Dan itu menurut gue jangan cuma UI tuh, harusnya para Madinah, kampus-kampus lain juga ngundang gitu. Menurut saya. Dan bahkan kalau bisa jangan cuma capres yang diundang sama UI itu, tapi ketua umum parpol. Karena kan gini loh, kalau kemudian hype-nya orang Indonesia, pemilik suara itu lebih seneng milih capres, lebih semangat milih capres-cawapres dibandingkan partai politik, karena memang ada diskriminasi sarana yang diberikan negara pada partai politik. Jadi artinya mestinya ada tuh debat ketua umum partai politik tuh, sehingga rakyat juga bisa milih kan dan mempelajari partai politik mana yang benar, partai politik mana yang cuma lip service doang. Jadi nggak cuma presiden aja, presiden kan satu sisi aja, lembaga negara juga. Tapi DPR lembaga negara lainnya yang isinya memang partai-partai politik gitu. Jadi menurut gue justru harusnya ruang pendidikan itu dibuka luas untuk perdebatan-perdebatan seperti ini. Justru menurut gue tidak berkampanye, tapi melakukan debat ilmiah atau diskusi-diskusi ilmiah yang akademik, menurut gue sih perlu tuh di setiap kampus bahkan. Harusnya setiap rektor ya, itu berani tuh
menyajikan hal-hal seperti itu tuh di kampusnya. Kan perdebatan akademis di kampus gitu ya dengan para mahasiswa itu harusnya sih tidak ditakuti ya oleh para capres ya, karena kan capres-capres ini berpendidikan. Harusnya sih emang disetujui, terus kalau kemudian Mas Anies menyambut baik itu harusnya capres-capres lain juga menyambut baik itu. Kecuali yang berani cuma Anies, beda lagi ya. Menurut gue masa iya sih takut sama mahasiswa gitu. Pak Jokowi mungkin nggak berani tuh diskusi di UI, nanti kena kartu kuning lagi kan, begitu juga kan. Tapi nggak tahu, mungkin Pak Jokowi udah berubah ya. Gimana? Sebenarnya keinginan tersendiri nih Bang dari mahasiswa ini sebenarnya apa Bang untuk mengundang Ya menurut gue capres? sih ya wajar kalau mahasiswa tuh ingin tahu lebih detail lagi tentang program-program misalnya nih. Pak Prabowo dan Pak Ganjar itu dua-duanya katanya melanjutkan program Jokowi. Masa iya sama? Kan perlu tahu juga rakyat Ya, bedanya ada di mana ya. gitu. Kalau misalnya Pak Prabowo, pokoknya saya lanjutkan aja program-program Pak Jokowi. Terus nanti rapat kabinet Pak Jokowi mau dihadirkan. Bagaimana sih? Kan udah jadi mantan. Dan menurut saya mestinya sih itu disambut hangat ya, ide itu dari mahasiswa itu. Gitu. Disambut hangat. Tapi kalau justru ada pihak-pihak yang malah menentang atau apa namanya tidak mau ikut diskusi itu karena yaitu framing bedakan antara politik dengan ranah pendidikan. Begitu gimana Bang? Ya nggak apa-apa, itu kan pendapat. Tapi buat apa ada jurusan politik? Buat apa Anda belajar dasar-dasar kepemimpinan misalnya? Itu kan ranahnya politik, makanya gini loh. Politik itu tentang kepentingan dan kekuasaan. Dan itu bukan tentang hanya kehidupan bernegara. Lu sehari-hari juga berpolitik, bos. Angkot nih, 46. Kamu pengen duduk di belakang supir karena merasa lebih aman. Ngincer di belakang supir itu berpolitik, ada caranya. Misalnya, datang paling ujung di awal angkot itu bergerak kan bisa. Rebutan di busway, itu berpolitik. Rebutan mendapatkan perhatian dari orang tua, itu berpolitik. Selama itu ada kekuasaan kepentingan, itu berpolitik. Jadi nggak bisa menghindar dari politik. Gitu. Bedakan politik dan pendidikan mesti apa? Sulit. Gitu. Justru Anda harus berpolitik supaya kehidupan Anda lebih sejahtera. Karena orang-orang berpolitik itulah ujung-ujungnya adalah orang-orang berkuasa. Gitu. Jadi gue sih berada di pihak mahasiswa. Gitu. Dan saya kalau mau ke Paramadina terus saya bilang, mungkin agak deg-degan juga Prabowo sama Ganjar ya, karena takutnya Paramadina itu Anies banget. Ya kita bikin di UGM aja lah, yang Ganjar dan Anies dari UGM. Pak Prabowo mana? Dari Amerika. Oh, tapi dari keluarga baik-baik kan? Iya pasti. Ya boleh lah pokoknya gitu kita adain lah. Di UI menurut gua netral. UI habis itu ke Brawijaya misalnya. Habis itu ke Unpad. Kalau perlu bikin di BINUS. Gitu. Oke, saya setuju. Mudah-mudahan BEM yang lain punya keberanian yang sama dengan UI. Oke. Ngomong-ngomong soal keberanian nih Bang, kan banyak tuh. Kalau ngelihat UI nih Bang, tahun lalu kan yang bikin heboh itu posternya itu ya Bang, yang King of Service yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Dan akhirnya itu kan rame. Nah, itu apakah nantinya, apakah dikhawatirkan nggak Bang kalau kegiatan ini terjadi, walaupun niatnya baik ya Bang, untuk membicarakan ide-ide capres ini, tapi nanti justru malah itu menjadi bumerang karena dianggap itu tuh tidak boleh gitu karena ya itu tadi Bang, karena tidak boleh berkampanye di pendidikan gitu ya Bang. Iya, ngerti gue. Jadi Ganjar datang aja sendiri, ya sama timnya boleh lah paling 5 orang. Anies juga begitu 5 orang, Prabowo 5 orang. Jadi jangan bawa pasukan yel-yel juga gitu ke kampus. Dan kalau kemudian sekarang ditakutin mau dicoba juga belum.
Cobain aja dulu. Tapi itu tadi jangan bawa pasukan, Bos. Hmm. Gak boleh bawa relawan. Dia aja. Anies plus 4 orang lainnya. Ganjar 4 orang, Prabowo 4 orang. Gitu. Oke. Kalau bawa relawan masuk ke kampus, usul lah itu pasti. Hmm. Bisa relawan versus mahasiswa nanti. Jangan. Ini memang benar-benar individu aja. Berarti langkah UI itu tepat ya Bang untuk Benar. mengembalikan Tepat. esensi demokrasi itu ya? Ya, tepat. Menurut saya sih benar banget. Itu kan sarang calon pemimpin universitas itu. Ya. Ya sekalian ajarin lah. Buat apa ada universitas kalau kemudian tidak diberikan keleluasaan untuk melakukan ekspresi terhadap kegiatan akademik. Politik tuh kegiatan akademik loh. Ada jurusan sendiri, ada mata kuliahnya. Gitu. Oke. Bang Hensa tadi kan sempat menyinggung mengundang calon presiden itu boleh, tapi lebih baik juga diundang parpol-parpolnya gitu Bang. Bukan, oh ya, Ketua- beda topik ya. Ketua umum parpol. Ketua umum parpolnya. Nah itu kira-kira hal yang menarik kenapa parpolnya itu apa karena nantinya mereka yang mengisi dan mengawasi jalannya pemerintahan atau gimana Bang? Iya, itu juga kan parpol selama ini kan nggak ada tuh debat ketum parpol kan. Kita nggak pernah dengar tuh, itu mau ngapain dulu di parpol ya? Kan seru tuh kalau ketum parpol bantah-bantahan kan. Saya nanti kalau kalah ya saya jadi oposisi, saya nggak akan masuk ke pemerintahan. Gitu misalnya, kan kita bisa tulis tuh janjinya itu kan. Gitu walaupun ya ada yang janji setia sampai mati terus tiba-tiba bergabung kan juga ada. Tapi ya kalau ketum-ketum parpol itu berdebat ya kalau misalnya ketum parpolnya terlalu senior, misalnya di level sekjen, gitu kan menarik juga tuh kita jadi tahu kan. Atau kepala bidangnya, ketua-ketua bidang itu jadi tahu mereka tuh sebetulnya mau apa untuk Indonesia. Gitu loh. Sekarang kan bukan salah parpol juga kalau tiba-tiba mereka saat ini semuanya tegak lurus pada Pak Jokowi kan. Kita kan nggak pernah nanyain dulu. Lu bakal gimana? Sekarang ternyata ngekor semua balik lu kan. Balik lu ngekor semua. Balik lu dari rakyat maksudnya. Berarti semua parpol itu sama aja ya Bang kalau kayak gitu? Ya sama aja. Nggak ada ini kok mandiriannya gimana? Ya ada beberapa yang mandiri kan, yang memang dari awal menempatkan diri sebagai oposisi, nggak mau diojok-ojokin masuk kan ada juga. Jadi tadi menurut gue kita ini kekurangan pengetahuan tentang partai politik. Yang kita tahu itu tokoh-tokoh partai politiknya, tapi kita nggak pernah tahu atau minim sekali pengetahuan kita tentang apa yang akan dilakukan oleh parpol untuk Indonesia. Gitu. Bang, ini kan ada 3 calon capres nih Bang yang diundang untuk berdiskusi di universitas Bang. Ada satu nih Bang, calon capres yang sudah respon, yaitu ada Anies Baswedan. Menurut Bang Hensa nih Bang, kalau seandainya dari ketiga capres ini ternyata yang respon cuma satu, yang dua itu kenapa Bang? Takut kan? Mungkin seperti apa Bang? Ya takut. Emang apa yang ditakutin Bang? Kan cuma diskusi biasa aja Bang. Nggak siap ngobrol sama mahasiswa. Kalau nggak siap tuh ngerepotin loh bro. Makanya jadi dosen juga mesti belajar. Lu jadi dosen sih. Gue kalau jadi dosen tuh belajar karena pertanyaan-pertanyaan mahasiswa tuh tajam-tajam susah-susah. Pertanyaan yang nggak bisa dijawab singkat itu kan, walaupun pendek pertanyaannya, jawabannya harus panjang itu kan ada 2. Bagaimana dan mengapa. Itu ditanya mengapa Anda mencalonkan diri jadi presiden aja udah panjang banget. Kalau jawabannya nggak beres, ya ketawain itu sama mahasiswa. Bagaimana cara Anda mensejahterakan rakyat, padahal Anda saja tidak sejahtera. Kalau salah ngomong repot juga. Oke Bang. Berarti kan gini itu Bang. Gimana kan ya kalau ada pemimpin tanya gitu ya? Bagaimana mensejahterakan rakyat? Padahal Anda aja nggak sejahtera. Mungkin dia memilih untuk hidup sederhana. Oh. Terus gimana caranya mensejahterakan rakyat? Nanti akan dijawab sama calon pemimpin. Ya, itu kita tanya nanti ya. Nah, balik lagi Bang ke ini Bang. Kan setiap capres ya, dia kan memiliki visi dan misinya sendiri-sendiri. Dan dia juga memiliki yang namanya program kerja sendiri.
kalau dia tidak, kalau bisa dibilang kalau dia tidak menerima undangan ini, apakah dari capres ini dia nggak memiliki atau bisa dibilang nggak memiliki rasa kepercayaan diri yang bagus bahwa dia itu adalah layak untuk dijadikan pemimpin di Indonesia ini? Nggak percaya diri mungkin ya, tapi apakah itu pelanggaran? Enggak, karena kan itu bukan undangan resmi. Jadi kalau mereka menolak juga nggak boleh disalahin. Dia kita paling ya apa ya, nggak pede ya, gimana gitu doang. Tapi itu nggak bisa dianggap mereka apa ya, melanggar atau bertentangan dengan demokrasi, nggak bisa. Gitu. Kali aja lagi sibuk kan. Ya kayak misalnya yang undang para Madinah, terus cuma Anies doang yang datang, ya gue ngerti lah. Pasti kan mereka kepikiran juga, aduh para Madinah, padahal ya biasa aja. Gitu sama kayak di UI kan, mungkin juga takut juga mereka, anak UI mau ngapain lagi. Paling pada ketakutan kejadian Banyumas tuh, gitu kan. Yang paling ajaib kan ntar acara nih, misalnya gue nggak tahu ya debat langsung apa kemudian pidato dulu di awal-awal gitu kan. Terus ntar ada yang sedikit penontonnya rame lagi heboh lagi gitu. Tapi mahasiswa sih akan selalu tajam pertanyaan mahasiswa itu. Saya jarang mendapat pertanyaan yang nggak tajam dari mahasiswa saya itu. Semua tuh tajam-tajam tuh. Gitu. Oke, kita masuk ke closing, Bang. Oke, alhamdulillah. Seperti biasanya. Pas banget momentumnya ngomongin soal mahasiswa, anak muda kan semangatnya terus membara. Iya. Satu pesan, Bang, supaya mahasiswa itu tetap memiliki pendirian yang kokoh, tapi juga tidak melupakan untuk mensejahterakan diri tapi di jalan yang betul gitu, Bang. Anda mesti punya pendirian yang kokoh dan punya ngasih tahu mahasiswa nih gini lah menurut gue ya, ini titip Indonesia, mahasiswa nanti akan meneruskan kelanjutan Indonesia, tapi lo mesti lulus dulu. Percuma kalau lo nggak lulus, mau ngapain gitu. Jadi lo mesti lulus dulu. Tujuannya dua, yang pertama kasihan bokap nyokap kan nyari duit tuh, nyari uang buat bayar kuliah, jadi mesti lulus. Kemudian yang kedua, biasanya kalau lulus itu lo bisa mengembangkan diri lebih jauh, lebih banyak biasanya. Jadi kalau kenapa saya pakai kata biasanya, karena ada juga tuh yang nggak lulus tapi bisa mengembangkan diri, yaitu one of a kind lah, ini 1 dibanding berapa lah. Jadi jangan pakai alasan oh Steve Jobs begini, oh Einstein begini, nggak ada itu. Jadi lulus dulu, minimal kalau susah untuk negara, minimal untuk orang tua. Terima kasih Bang Insat untuk yang kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya.